Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi di perjalanan pelatihan tadi. Yang pertama, kita akan membuat template di Microsoft Word. Bagaimana kita sudah memiliki file image yang akan kita gunakan sebagai background-nya berupa sertifikat. Saya anggap teman-teman di pelatihan tadi sudah punya. Nah, di sini kita akan contohkan ini ya, sertifikat yang kita coba pakai nanti berupa file seperti ini. Ya. Nanti akan ditulis variabel diberikan kepada asal lembaga, kemudian dengan predikat apa. Ini yang akan kita gunakan di Microsoft Word. Nah, tentu yang pertama kita harus membuat Microsoft Word-nya sudah saya siapkan di sini. Jadi kita buka seperti ini ya. Seperti apa ini membuatnya? Ini kan yang akan kita gunakan untuk gandengnya nanti. Ini kalau kita dari awal, saya contohkan dari awal gini teman-teman. Jadi kita pertama membuat dari blank dokumen, kemudian layoutnya kita buat landscape, kemudian biar agak lebar seperti sertifikat pada umumnya, kita pakai narrow marginnya, kemudian jangan lupa di desain, ya, kita masuk ke desain, kita bisa manfaatkan ini aja, watermark ini untuk memasukkan tadi file PNG tadi atau JPEG. Kemudian kita pilih yang custom. Nah, kita akan gunakan picture sebagai watermark-nya. Kita select di mana berada. Tadi sudah kita simpan di sini, teman-teman. Karena ini ya, akan kita gunakan. Salah satu ini ya. Nah, ini JPG, ini PNG. Mungkin teman-teman kebanyakan yang ini tidak apa-apa. Kita insert. Jangan lupa password-nya ini untuk samar-samar itu kita hilangkan saja biar nyata atau kelihatan. Nah, seperti ini. Nanti muncul sudah seperti ini. Nah, tinggal kita paskan aja di sini. Ini sudah menjadi bagian dari MS Word-nya. Kemudian penulisannya nanti akan ada di tengah. Nah, di tengahnya di sini kita ke bawahkan. Sini kan. Kita diberikan kepada, nanti akan di sini kita ambil dari spreadsheet yang tadi datanya sudah dari Google Form. Fieldnya namanya nama, gitu. Kemudian di bawahnya, sini ada asal lembaga, kemudian kasih spasi ya, biar nggak gandeng, kecamatan, kemudian ada asal lembaga kecamatan sekalian kabupaten. Kabupaten. Kemudian di sini, di bawah sini, nah, ini penulisannya nanti akan ada nempel di ini, maka kita buat kiri. Kita masukkan di sini, ini berarti predikat. Iya, diberi buka tutup seperti ini. Kita bisa layout, diberikan kepada ini mungkin kasih warna ya, biru tua. Nah, ini biru tua, kemudian kita bisa besarkan 18. Ini juga sama,
Kita mau kasih warna yang sama, predikat juga sama warnanya untuk membedakan. Nah, ini mungkin naik. Ini kita bisa main di ini aja, paragraf ini. Gitu ya, jadi kita pas-paskan. Kita mainnya bisa di sini. Kalau sudah pas ya sudah, ini sudah pas. Kita biarkan. Mungkin ini besarnya ya kali. Besarnya jam 11, kita bisa buat 12. Iya, ini berapa ya? Ini juga kita buat 12. Atur aja sebagaimana kita inginkan. Baik, seperti ini kita simpan, diberi nama yang jelas, dan di mana nyimpennya. Kita akan beri nama template sertifikat. Nah, contoh. Oke, kita simpan. Seperti itu teman-teman, bagaimana kita membuat template dengan background-nya sertifikat, kemudian kita beri variabel-variabel yang akan kita pasangkan dengan Google Spreadsheet atau data yang didapat dari Google Form tadi. Terima kasih, sampai ketemu di periode berikutnya atau sesi berikutnya, yaitu bagaimana memasangkan template ini ke spreadsheet. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kita akan menggabungkan template sertifikat tadi yang dibuat dengan Microsoft Word ke data yang kita dapatkan penjaringan dari peserta lewat Google Form. Baik, step-stepnya kita ikuti. Yang pertama tentu harus gandeng internet dulu, karena kita akan gunakan browser. Ya, teman-teman harus sudah punya akun di Google untuk bisa muncul seperti ini. Kita masuk ke tempat ruang kerja kita di Drive. Saya sudah siapkan foldernya. Kalau belum, teman-teman membuat biar nanti tidak campur-campur. Ya, ini ada di pengelola. Kemudian folder ini, sertifikat baru ini adalah saya siapkan untuk menyimpan sertifikat. Nah, kalau misalnya ini belum ada, teman-teman tinggal buat aja ya. Fungsinya apa? Biar nanti file sertifikat hasil rendernya ini bisa menjadi satu. Nah, ini tadi apa, hasil sertifikat misalnya seperti ini. Kita create, ini nanti akan kita buat untuk nampung hasilnya. Kemudian dari hasil Google Form tadi kita sudah dapatkan sebuah file yang namanya ini. Kita akan hapus, ini tidak kita pakai. Ini file-filenya yang akan kita gabungkan. Ini tadi data ini kita dapat dari Google Form ya teman-teman. Ini predikatnya apa? Karena predikat ini adalah inputan hasil dari diklat, ya, maka tentunya di sini harus kita input kalau belum ada ya. Misalnya ini karena sampel aja, mau saya kopikan saja biar nanti semuanya terisi. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya ini yang didapat langsung dari peserta. Baik, tidak akan lama-lama. Bagaimana? Yang pertama adalah kita masukkan dulu template yang sudah kita buat tadi. Masih di lokal, kita akan masukkan ke drive jaringan. Caranya kita upload dulu file tadi. Filenya bernama ini ya, template sertifikat. Kita open.
kita upload di drive kita yang ada di jaringan atau di internet. Sudah jadi seperti ini, sudah masuk. Ini kalau sudah masuk di tempat saya, dia formatnya sudah langsung menjadi Google Doc. Kalau teman-teman ini belum menjadi Google Doc, maka harus di convert dulu menjadi file Google Doc. Caranya gimana? Ya, file yang belum Google Doc, yang belum otomatis, itu dibuka dulu. Nanti di file ini ada save ya ke format Google Doc gitu ya, dari Microsoft Word. Tapi karena punya saya sudah otomatis, ya nggak muncul menu itu. Oke, baik. Ini yang akan kita gunakan. Seperti ini. Oke, kita mainnya di sini teman-teman. Di formulirnya ini kita close dulu aja, nggak apa-apa. Nah, langkah apa yang akan kita lakukan untuk ini gandeng nyambung ke template tadi? Yang pertama, atau saya kasih penjelasan sedikit ya. Ya, teman-teman, kita akan masukkan nama-nama tadi di ini. Nama yang mana? Nah, ini. Ya. Kemudian di sini ada asal lembaga, kecamatan, dan kabupaten. Asal lembaga. Kemudian kecamatan. Ya. Kemudian kabupaten. Baik ya. Ini akan kita isikan dari sini. Asal lembaga, kecamatan, kabupaten. Kemudian di sini ada predikat. Nah, ini akan kita isikan dari sini. Predikat. Seperti itu skenario-nya. Baik, apa yang kita gunakan? Kita akan manfaatkan extension ya. Yaitu AutoCreate. Ya, AutoCreate ini yang kita manfaatkan. Kita open. Oh ya, mungkin belum semuanya ini muncul di tempat teman-teman kalau belum pernah menggunakan, maka yang harus dilakukan teman-teman adalah melalui add-on dulu. Add-on. Nah, kemudian get saja. Nanti dicari. Kalau ini tidak muncul ya, nah, lihat pencarian aja di tools. AutoCreate. Ini kan AutoCreate. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini sudah ada terinstall atau installed karena punya saya sudah saya install. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum terinstall nanti tinggal diklik saja. Nah, kalau saya kan terus uninstall. Nah, untuk Ibu Bapak tentu di sini tertulis install. Nah, tinggal diklik diikuti aja, nanti dia akan minta permisi, permit itu di yes kan aja, di oke aja sampai nanti selesai. Ya. Setelah ini terinstall, langkah berikutnya kita akan gunakan AutoCreate open. Kita tunggu mereka sedang mengerjakan. Nah, ini job-job yang pernah saya buat. Kita anggap baru aja, kita ilangin dulu job-job ini biar nanti sama dengan milik Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Nah, kita akan mulai baru yaitu new job. Kita beri nama jobnya. Jobnya kita buat apa? Create ya, create sertifikat. C sertifikat. Atau mungkin tempatnya apa ya? E sertifikat. Next. Kita ikuti aja. Jangan lupa template mana yang mau digunakan. Kalau muncul seperti ini karena kita pernah membuatnya. Nah, create contohnya atau kita mau ngambil dari drive kita tadi karena kita nyimpennya di drive. Jadi from drive ini kan tadi template sertifikat yang mau kita pakai. Kita pilih, kemudian kita select. Oke, sudah muncul di sini. Kemudian kita next. Nah, teman-teman di sini kuncinya ini yang field ya atau variabel-variabel yang ada di sini ini adalah
yang ada di template. Nah, ini kita gabungkan atau kita map to column-nya ini yang ada di spreadsheet. Ya, ini ada di spreadsheet. Maka kita harus pasangkan. Di spreadsheet tadi saya bikin header-nya sebagai ini sama biar nanti tidak bingung. Kecamatan, kabupaten, gitu, predikat sama. Kalau misalnya seperti ini nanti kan predikatnya isinya kabupaten. Hati-hati teman-teman, harus dipaskan. Oke, berikutnya kita next saja. Kemudian di sini file settingnya, ini untuk outputnya. Outputnya kita beri nama filenya. Kita mau ambil karena nanti ini akan kita bagikan ke peserta langsung, maka kita harus tahu filenya ini punya siapa. Maka kita nama, kemudian asal lembaga, ya. Kemudian kecamatan, kabupaten. Jadi nanti sertifikatnya akan keluar dengan nama ini. Nama pemilik, asal lembaga pemilik, kecamatan, pemilik, kemudian kabupatennya. Gitu ya. Nah, kemudian outputnya dalam bentuk apa? Type filenya. Kita mau pakai PDF saja. Kemudian yang dua ini, ya, jika multiple output mode yang dipakai, maka nanti setiap sertifikat akan menjadi satu file. Itu tujuan kita. Biar kita bisa mengirim, kalau mau by email ya satu-satu. Tapi kalau misalnya sertifikat nanti akan diunduh oleh peserta, ya foldernya yang kita share. Nanti dia nyari sendiri di masing-masingnya. Begitu, kita tinggal next. Disimpan di mana? Nah, ini kan ada di pengelola. Tidak, kita akan simpan ini hapus saja. Ya. Kita nyimpennya mau kita khususkan biar nggak campur ya. Yaitu ada di ini tadi, hasil sertifikat yang sudah kita siapkan. Baik, nanti akan tersimpan di sini hasilnya. Kemudian kita next. Yang ini tidak usah kita perhatikan, nggak apa-apa. Nah, setelah ini habis, tinggal save. Ciri-cirinya sampai ke 9 ya. Kita save aja. Sengaja tidak saya post, ini saya biarkan sampai selesai biar nanti teman-teman bisa mengetahui seperti apa waktu yang kita butuhkan. Ini job yang kita kerjakan adalah di e-sertifikat. Kita boleh melihat dulu previewnya ya, sebelum hasil keseluruhan. Preview ini nanti dia akan mencoba satu, setelah ini aktif kita bisa klik. Bisa klik, dia mengenerate satu record saja sebagai contoh. Oh iya teman-teman, saya sampaikan durasi atau waktu yang dipakai untuk mengerjakan ini juga sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya template ya. Nah, ini sudah kita bisa di preview di sini. Ini nanti hasil akhir, ya, hasil akhirnya seperti ini. Nah, contohnya ini ada Christine Pujiana, ini asal lembaga ini, kemudian predikatnya. Seperti itu nanti ya. Kalau misalnya ini masih kurang baik, teman-teman bisa diedit di template-nya di sini. Misalnya kayak ini kurang besar, nah misalnya. Tapi saya kira cukup ya 12. Tapi kalau mau dibesarkan tidak apa-apa. Misalnya jadi 13, biar nampak. Kemudian ini juga predikatnya jadi 13 gitu ya. Kemudian ini kok terlalu ke bawah gitu ya. Nah, kita bisa main di sini aja. Nah, tidak apa-apa, sudah. Seperti itu, ini sudah auto save. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan sudah benar. Kemudian kita close. Nah, kalau belum ya diedit dulu. Kalau sudah benar, kita tinggal generate yang pakai ini, run job. Oke. Nah, ini karena template kita tadi filenya cukup besar, karena background-nya adalah JPEG yang filenya besar, maka generate-nya juga akan lambat. Nah, karena ini
bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya surat yang sifatnya general gitu ya, tapi kepadanya itu khusus, dan juga bisa kita pakai. Misalnya teman-teman mau membuat undangan ke orang tua yang by name, tapi isinya sebenarnya sama, kita bisa gunakan. Berarti apa? Template-nya adalah template surat, kemudian kepadanya, nah kepadanya itu yang seperti tadi, dibuat untuk ngambil di ledger atau spreadsheet atau tabel yang kita buat, datanya ngambil langsung dari orang tua masing-masing, itu dari Google Form. Ya. Nah, itu biasanya untuk apa strategi ini dipakai? Kalau misalnya teman-teman punya murid taruh kata 100 gitu ya, kemudian kita mau parenting education. Nah, kadang-kadang kan 100 itu tidak siap hadir semuanya. Nah, karena kita biasanya menyediakan slide dan lain sebagainya, atau ya perangkat apa yang mungkin akan disampaikan ke orang tua. Nah, ada baiknya kita list di WhatsApp group siapa yang mau hadir gitu kan. Nah, yang mau hadir itu boleh sekaligus kita menyiapkan ini buat Google Form yang hadir. Nah, sehingga ini yang akan kita undang langsung dan sekaligus nanti juga kalau mau diberi sertifikat seperti tadi, buat sertifikat gitu ya. Jadi orang tua senang kalau dia hadir di parenting, kemudian kita beri piagam penghargaan. Jadi ada piagamnya, piagam hadir di parenting. Gitu ya. Banyak kreativitas guru yang bisa dilakukan, yang tujuannya adalah membuat daya tarik ke masyarakat atau wali murid. Banyak sekali. Nah, kemudian tadi sudah kita ajarkan kan seperti Komika, Canva, dan lain sebagainya. Canva bisa kita gunakan bagaimana kita membuat piagam penghargaan itu yang menarik. Seperti itu pentingnya media digital ini untuk bisa dikuasai teman-teman. Belum lagi yang lain-lain ya, kalau kita perhatikan, coba kalau Ibu pas pendaftaran murid baru, itu ketika yang daftar itu ditanya, Ibu tahu lembaga kami dari mana? Kalau di tempat kami itu rata-rata taunya dari media sosial. Nah, maka bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini sebagai ajang promosi ya, yang menarik bagi orang tua atau masyarakat untuk mengetahui lembaga kita, sebagaimana lembaga kita yang sudah siapkan untuk menyambut mereka. Artinya apa? Ketika kita menggunakan media sosial sebagai ajang promosi, ya sampaikan apa adanya dan seperti apa milik kita, jangan dilebih-lebihkan karena ini akan sebagai pusat layanan. Karena apa? Kalau ternyata yang kita sampaikan itu sangat beda dengan realitas, itu juga bahaya. Bahayanya akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Maka saya punya saran, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lembaga yang menarik bisa dikemas, kemudian di-upload, bisa gunakan tadi yang sudah kita bicarakan ya, bisa Facebook, bisa mungkin YouTube ya, dan sebagainya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Kalau sudah jadi, kita ending aja, end job sudah jadi, ya, end job. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di mana, jadi folder yang sudah kita siapkan tadi di hasil sertifikat. Tadi kosong ya, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah jadi, masuk di sini semuanya. Nah, ini kita perhatikan di sini nama filenya ini kan Wartini, ini dari nama tadi, kemudian Kapisatra ini asal lembaga, Kartasura ini adalah kecamatan tadi, kemudian Sukoharjo. Nah, Sukoharjo ini apa tadi? Kabupaten. Ini kalau mau dikirim satu-satu secara file boleh,
Tapi bagaimana secara praktis, karena ini sudah milik personal, kita bisa gunakan share aja. Kita share folder ini, kita share seperti ini ya. Kita gunakan auto link, kemudian ini melihat aja keyword. Kita copy linknya, teman-teman. Kita copy link, kemudian kita down. Kita bisa kirim ke WhatsApp group. Iya, kita tunggu caranya seperti itu. Maaf. Nanti peserta sudah akan bisa membuka draft kita yang sudah kita share ya. Nah, ini contohnya. Misalnya grupnya tadi adalah apa ya, grupnya tadi pelatihan ya. Kita cari grupnya, grup di peserta. Saya lupa. Nah, ini training. Nah, di sini sudah, kita tinggal iya, kita kasih keterangan. Silahkan download. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.